Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Hari ini Bu Rista bisa menyapa teman-teman lagi. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun tetap lewat video, bertemunya jarak jauh. Tidak apa-apa, tetap semangat. Alhamdulillah teman-teman juga selalu diberi kesehatan. Jadi walaupun belum bisa ketemu Bu Rista, teman-teman bisa melihat video yang dibuat Bu Rista untuk belajar bersama yang dikirim lewat HP-nya Bunda. Hari ini kita tetap belajar tentang lingkungan rumah. Hari ini hari Jumat, minggu terakhir untuk kita belajar tentang lingkungan rumah. Jadi sebelum minggu depan kita pindah ke tema yang lain, kita ulangi sekali lagi apa saja yang dipelajari di lingkungan rumahku. Ada bagian-bagian rumah, ada ruangan apa saja yang ada di rumah. Kemarin kita belajar tentang peralatan apa saja yang ada di dalam ruangan yang ada di rumah. Contoh seperti dapur, peralatannya apa saja, kamar mandi, peralatannya apa saja, gitu. Mulai dari depan sampai dari belakang kita bisa menyebutkannya, selain itu kemarin Bu Rista juga mengajak teman-teman belajar tentang macam-macam garis. Ada yang garis tegak, ada garis datar, garis miring, dan garis lengkung. Hari ini diulangi sekali lagi. Semoga belajar kita selama 1 minggu ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa mengerti walaupun tidak ketemu langsung sama Bu Rista. Jadi kalau ada pertanyaan itu pasti teman-teman bertanyanya bingung. Kak, aku mau tanya ke Bu Rista tapi kok nggak bisa ketemu Bu Rista. Sementara bertanyanya ke Bunda dulu. Nanti kalau bundanya bingung menjawab, bundanya biar tanya ke Bu Rista lewat HP. Jadi walaupun jauh nggak ketemu langsung, kita tetap belajar. Kalau anak-anak kurang mengerti bisa ditanyakan, Sebelum kita mulai cerita kita tentang lingkungan rumah, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Kita doa sama-sama ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama. Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Pintar. Karena minggu ini Bu Rista juga mengajari tentang membaca syahadat, jangan lupa diulangi lagi dalam 1 hari minimal itu paling sedikit kita mengucapkannya 3 kali, Coba minggu depan Bu Rista pengen teman-teman, kalau pas waktunya Bu Rista telepon teman-teman, teman-teman berani mengucapkan syahadat. Jadi selama 1 minggu ini teman-teman sudah dikenalkan, mulai menirukan. Insya Allah minggu depan Bu Rista pengen anak-anak kalau waktunya hafalan itu sambil di video. Jadi Bu Rista tahu kalau teman-teman itu betul-betul belajar membaca syahadat. Tapi minggu ini diucapkan lagi, ditirukan sekali lagi. Jadi teman-teman belajarnya tidak sendiri, bareng-bareng, Kita baca sama-sama, bacaan syahadatnya. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru 1 kali, diulangi sekali lagi. Yang kedua, membaca syahadat.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang terakhir, ucapan yang terakhir, bunyinya yang terakhir. Tadi sudah sekali menghafalkan, 2 kali menghafalkan, yang ini yang terakhir. Coba kalau belajar itu langsung digandeng semuanya, Dek, walaupun masih dituntun, tapi kalau setiap hari sering diulangi, lama-lama pasti bisa. Kalau teman-teman ketemu Bu Rista di sekolah pun kan jamnya juga terbatas, hanya 2-3 jam. Ketemunya Bu Rista juga sebentar. Pasti kalau belajar sama Bu Rista juga sebentar. Yang lama itu belajar di rumah. Jadi karena sekarang masih full seluruhnya itu belajar di rumah, insya Allah waktunya lebih panjang untuk menghafalkan syahadatnya. Sekali lagi terakhir, membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terima kasih sudah mau belajar membaca syahadat bersama Bu Rista. Bu Rista mau bercerita sedikit. Biasanya kalau Bu Rista itu mengajak teman-teman belajar doa, belajar hadis, atau belajar hafalan surat-surat pendek itu, Bu Rista itu cara mengajarinya dipenggal sedikit-sedikit. Asyhadu Allah gitu. Jadi teman-teman kalau belajar itu sepotong-sepotong. Tapi karena sekarang tidak ketemu Bu Rista, kita belum ketemu Bu Rista, teman-teman belajar di rumah bersama Bunda. Bunda yang tahu kondisi teman-teman itu langsung bisa digandeng panjang atau diputus pendek-pendek. Jadi kalau pas diajari Bunda yang manut, Kalau Bu Rista di sekolah itu caranya biasanya itu dipenggal sedikit-sedikit. Asyhadu, teman-teman ngikuti asyhadu, Allah, Allah. Jadi terus gentenan sampai selesai. Kalau bacaannya sudah mulai digandeng-gandeng, asyhadu Allah gitu, mulai panjang. Kalau sudah baru artinya. Makanya Bu Rista bisa cerita kalau teman-teman itu lebih cepat kalau hafalannya itu pakai bahasa Latin, bahasa Indonesianya. Artinya itu malah cepat bisa, tapi kalau bacaan atau lafadz Arabnya itu yang sulit. Tidak apa-apa teman-teman, Bu Rista sadar anak-anak kan benar sudah sekolah, tapi kan umurnya masih kecil, masih adik kelompok bermain. Jadi kalau belum sempurna pengucapannya tidak apa-apa, tapi Bu Rista berharap walaupun belum lancar, teman-teman juga belajar di rumah. Jadi kita sama-sama bisa. Semangat ya teman-teman, semangat belajar hafalan membaca syahadat. Besok diulangi lagi setiap hari bangun tidur. Kalau nggak gitu pas mainan, atau pas mandi, sebelum mandi atau sebelum tidur siang. Itu waktu-waktu teman-teman itu kalau hafalan cepat masuk ke dalam pikirannya. Jadi langsung dicerna di sini. Oh, aku bisa. Jangan bilang tidak bisa. Semua orang itu pasti bisa, tapi butuh waktu. Nggak langsung diajari Bu Rista sekarang besok langsung bisa. Tidak, Bu Rista pun belajarnya juga lama sekali. Sama Dek, jadi sabar, telaten, semangat, yakin pasti bisa. Oke, dilanjutkan sama Bu Rista. Kita belajar tentang tema lingkunganku, terutama lingkungan rumah. Yang kemarin selama hari Senin sampai hari Kamis sudah sebutkan setiap hari. Teman-teman insya Allah sudah mulai bisa, sudah mulai tahu, sudah mulai hafal. Bu Rista hanya mengingatkan hari ini, sebelum minggu depan diajari Bu Rista tentang tema yang baru. Hari ini kita belajar tentang lingkungan rumah. Coba tanpa gambar.
Ingat atau tidak, nggih? Yang pertama, bagian-bagian rumah mulai dari atas. Yang pertama ada atap, terus turun lagi ke bawah ada dinding. Untuk masuk orang namanya pintu. Kalau untuk keluar masuk udara atau angin namanya jendela. Dan yang buat jalan kita ini, yang diinjak-injak kita itu namanya lantai. Ada atap, ada dinding, ada pintu, jendela, dan lantai. Itu bagian-bagian rumah. Kalau ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, kemarin ada apa saja? Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, dan ada kamar mandi. Kalau kita lihat TV bisa di dalam kamar atau bisa di ruang tamu. Kalau sholat pun kita juga bisa di dalam kamar. Kenapa Bu Rista tidak menyebutkan bagian-bagian untuk sholat atau kamar sholat atau ruang sholat, terus ruang keluarga biasanya itu untuk duduk-duduk sambil lihat TV, tidak disebutkan. Bu Rista hanya memperkenalkan yang pasti ada, gitu. Kalau rumahnya kecil kayak rumahnya Bu Rista sholatnya di dalam kamar. Terus kalau Bu Rista nonton TV-nya itu ada di ruang tamu. Jadi satu ruangan bisa untuk beberapa tempat, gitu. Tapi minimal pasti di rumah itu ada ruang tamu, kamar tidur, terus dapur, dan kamar mandi. Kalau kita makan bisa di dapur, bisa di ruang tamu, tapi kalau bisa jangan di kamar, nggih, kurang sopan. Karena kamar kan untuk tidur. Kalau maknya di kamar tidur nanti nasinya jatuh-jatuh, terus jadi kotor kamar tidurnya, nanti mengundang semut datang. Kalau kita tidur, masa kita mau dirubung semut, nggih? Semutnya jalan-jalan di badan kita. Jadi kalau maem bisa di ruang tamu, bisa di dapur. Kalau sholat bisa di kamar tidur. Kalau nonton TV kadang ada di kamar, ada juga di ruang tamu, nggih. Tapi kalau kamar mandi pasti untuk mandi. Dan satu lagi, cuci baju. Kalau cuci piring, cuci gelas, atau cuci panci ada di mana? Di dapur biasanya. Kalau tidak ada sumur biasanya di dapur, nggih. Jadi ada 4 ruangan yang pasti ada di rumah itu. Ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Yang lain itu boleh, kalau rumahnya luas bisa ditambahi sendiri. Terus yang ada di ruang tamu peralatannya apa saja? Ada meja, ada kursi, ada juga lemari, gitu. Kalau nggak ada kursi, sofa. Bedanya kursi sama sofa apa, teman-teman? Kalau kursi itu biasanya kayu, busanya sedikit, cuma di bagian yang diduduki sama disendeni. Tapi kalau sofa, mulai pegangan tangannya, buat senderan, buat duduk, penyangga bawah, itu semua dari bahan kain, nggih. Biasanya ada busanya, empuk deh. Itu namanya sofa. Kalau kursi biasanya terbuat dari kayu. Kalaupun ada busanya, cuma di beberapa tempat dibuat sender sama dibuat duduk. Terus selain ada meja, kursi, dan lemari. Kalau yang tidak punya meja dan kursi bisa pakai karpet atau tikar. Pinter. Terus ruangan yang kedua, kamar tidur. Ada apa saja kemarin? Ada kasur Bu Rista, ada ranjangnya, terus ada lemari bajunya, sama ada cermin, gitu. Biasanya kalau anak-anak habis mandi atau mau pergi ke manten atau enggak gitu mau pergi ke rumah saudara ujung-ujung pas lebaran, kan mesti ayo dirapikan dulu rambutnya, pas sisiran, lihatnya ngoco, nggih, ngoconya di cermin. Biasanya letaknya di kamar tidur. Terus lemari yang ada di tempat tidur itu isinya baju, celana, jaket, rok, nggih, banyak. Ada piringnya enggak, teman-teman, di kamar? Tidak ada. Piring letaknya di mana? Ada di lemari dapur. Selain ada lemari, ada apa saja di dapur? Ada wajan, ada kompor, kadang pun ada kulkas, gitu. Kalau punya kulkas, ada rak piring, ada sendok, garpu, mangkok, piring, gelas, cangkir, banyak.
kemarin sudah disebutkan satu-satu sama Bu Rista, nggih. Hari ini Bu Rista hanya mengingatkan. Yang terakhir, ada kamar mandi. Ada apa saja di kamar mandi, Dek? Yang pasti ada bak mandi, bisa berbentuk bak plastik, ada yang paten di semen, kayak kolam kayak gitu nggih. Terus ada gayung, ciduk. Kalau kita mandinya di bak, airnya itu ditampung di bak pakai ciduk. Tapi kalau ada beberapa kamar mandi itu yang pakai air keran, shower deh. Jadi mancur dari atas airnya. Boleh. Kalaupun tidak ada shower, tidak apa-apa, kita olahraga gerakan badan. Pegang gayung langsung diciduk buat basahi semua tubuhnya. Selain ada bak mandi sama gayung, ada apa saja? Ada sabun, ada sikat gigi, ada pasta gigi, terus ada sampo, gitu. Terus kalau habis mandi masih basah semua pakai handuk. Nah, itu peralatan yang ada di dalam dapur. Oke, kita sudah menyebutkan semuanya yang berhubungan dengan lingkungan rumah. Kalau kemarin anggota keluarga yang di rumah, sekarang rumahnya. Oke, kita juga belajar sambil melihat. Kalau tidur pas ngeliat cerita sama Bunda, Bun, rumah kita itu atapnya dari apa toh Bun? Ada yang dari asbes, ada yang dari galvalum, ada yang dari seng, ada yang dari genteng. Tapi kalau gubuk rumah kecil yang di tengah sawah itu ada yang pakai jerami, ada yang pakai daun kelapa, ada yang pakai apa itu namanya? Genteng, seng bisa. Ya, tapi kalau rumah kita kan harus kuat. Kalau pas waktunya hujan kita nggak kebocoran, nggak kehujanan. Kalau pas ada angin besar gitu ada yang menghalangi tembok gitu. Kalau kepanasan kita juga bisa berteduh, nyiup, kita nggak kepanasan kalau di dalam rumah. Itu tadi beberapa bagian-bagian rumah, terus ruangan yang ada di rumah. Semoga selama 1 minggu ini kita belajar tentang lingkungan rumah, teman-teman bisa tahu, bisa paham, oh kilo pintu gunanya untuk apa, iki lo kamar isinya itu apa, nggih. Semoga teman-teman bisa, walaupun tidak langsung ketemu Bu Rista, insya Allah dek lewat video ini kalau teman-teman telaten rutin melihat video dari Bu Rista, insya Allah kita bisa belajar bersama, nggih. Kita ulangi lagi kemarin macam-macam garis. Di sini Bu Rista punya 1, 2, 3, 4, ada 4 kartu yang sudah ada tulisannya, nggih. Ada tulisan yang sudah Bu Rista siapkan, nanti dikenalkan. Kemarin sudah dikenalkan ke teman-teman sambil menyebutkan, nggih. Hari ini diulangi lagi biar cepet hafal. Anak-anak tahu enggak? Sing ngene lho, Bun. Garisnya sing ngene. Lah ngene itu apa namanya, nggih? Nanti kita belajar sama-sama, nggih. Yang pertama ada garis tegak. Bunyi sekali lagi teman-teman. Tegak. Itu garisnya dari atas ke bawah. Sret, kayak lilin. Kayak tangannya nek pas berdiri kayak gini, nggih. Seperti tongkat yang berdiri. Terus selain garis tegak ada garis datar. Sekali lagi teman-teman, garis datar. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari kiri ke kanan. Sret, kayak gini. Tidur. Kalau tadi kan berdiri, sekarang tidur. Sama seperti apa teman? Tali, gitu. Biasanya kalau teman-teman bermain tali, ditaliin di sebelah kanan, terus ditarik ke sebelah kiri, terus dilompati. Nah, talinya itu membentuk garis datar. Pintar. Yang selanjutnya, garis miring. Sekali lagi teman-teman, garis miring. Kalau tadi garis tegaknya itu dari atas ke bawah lurus, iki pojok ke pojok, gitu. Samping kiri ditarik seret. Nah, ini jadi garis miring seperti ini. Nah, apa ya Dek contohnya garis miring itu? Biasanya ada kalau pembuangan air di rumah itu ada yang miring seperti ini, tidak langsung ke bawah. Apalagi ya contohnya yang miring. Nanti coba teman-teman cari di rumahnya anak-anak. Yang bentuknya itu miring, garisnya itu miring, nggih, bukan tegak dan bukan datar. Kalau di sini Bu Rista kasih contohnya garis dari pojok ke pojok, ditarik seret, ini namanya garis
miring. Terakhir, yang ini garis lengkung. Sekali lagi teman-teman, garis lengkung. Kalau garis lengkung ini bisa lengkung ke bawah, bisa lengkung ke atas, ke kanan, atau ke kiri. Nggih, garis lengkung contohnya ini kepala kita. Sret. Nah, bola itu juga lengkung. Sret, gitu, melengkung. Coba kita ulangi pakai lagu biar cepat bisa. Yang ini namanya garis apa? Tegak. Yang ini namanya garis apa? Datar. Yang ini namanya garis apa? Miring. Yang ini namanya garis apa? Lengkung. Sekali lagi, agak cepat biar teman-teman juga mendengarkannya itu cepat hafal, oke? Yang ini namanya garis apa? Tegak. Yang ini namanya garis apa? Datar. Yang ini namanya garis apa? Miring. Yang ini namanya garis apa? Lengkung. Diacak sama Bu Rista. Nah, yang ini namanya garis apa? Datar. Yang ini namanya garis apa? Tegak. Yang ini namanya garis apa? Lengkung. Yang ini namanya garis apa? Miring. Jadi dasar-dasar garisnya itu ada 4. Tegak, datar, miring, lengkung. Dari garis ini kita bisa membentuk sesuatu, nggih. Ada bentuk segitiga, ada bentuk segi 4, dan ada bentuk lingkaran. Jadi kalau Bu Rista tangannya seperti ini. Nah, koyok gunung, koyok genteng, atap rumah. Itu sebetulnya segitiga. Kenapa kok disebut segitiga? Karena sisinya ada 3. Di sini Bu Rista punya bentuk, gitu. Nah, contoh, nah seperti ini, kelihatan atau tidak? Lincip, lincip, lincip. Nah, ini tuh dari garis, Dek. Garis miring, gitu. Garis datar. Jadi bentuk segitiga. Kenapa kok segitiga, Bu Rista? Coba dibalik biar kelihatan. Kenapa kok 3? Soalnya sisinya ada 3. Dihitung. 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke samping. Jadi namanya segitiga. Dari garis-garis tadi membentuk bentuk segitiga. Terus selain ada segitiga, ada apa saja? Nah, di sini punya Bu Rista bentuk segi 4. Loh, tadi segitiga, sekarang segi 4. Apa bedanya? Bedanya ada di sisinya. Coba dihitung. Garisnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Datar, tegak, datar, tegak. Jadi bentuk segi 4. Pinter. Ada datar, tegak. Kalau yang ini tadi, segitiga tadi, ada yang miring dan datar. Terakhir. Nah, kelihatan nggak? Nah, gini aja wes. Di sini Bu Rista punya juga bentuk lingkaran. Lingkaran itu dari garis lengkung. Lengkung ke bawah, dilanjutkan lagi lengkung ke atas. Tidak punya sisi, sisinya cuma 1, tapi bukan berarti kalau sisinya 1 dipanggil segi 1, tidak, karena sisinya cuma 1, bentuknya bunder, disebut lingkaran. Oke, diulangi lagi, segitiga, agak kelihatan.